What's up, gengs? Balik lagi channel Gak Jelas Gue Pahalasya Channel. Kita mau lihat sejenak dulu mengenai yang lagi viral sekarang, Bahrain. Kan ini gara-gara masih botak nih ya. Gue tuh sempet pas nontonnya juga gue marah. Gue itu ada yang apa yang gue tangan waktu pas menit 99 gol. Terus pas kick off disemprit sama wasit berhenti gitu, gue langsung lempar apa yang ada di tangan gue, dan kebetulan buat garuk gitu loh, alat garuk, pok, sampai patah. Karena gue kesel banget, nggak bisa tidur gue habis itu. Itu gila sih, itu wasitnya itu parah banget sih. Dan ini nih sekarang pembalasannya dari netizen 62 itu ngeri. Itu efeknya malah mendunia gitu, karena Bahrainnya itu diserang sama hacker lah, sama hacker-hacker kita. Terus peta dunia itu sampai dirubah sama netizen 62 tuh jadi AFC Mafia. Kita nonton bareng beberapa cuplikan-cuplikan yang bikin semangat kita membara dan kekesalan kita sedikit tertumpahkan, walaupun ya nggak banyak banget sih. Ya kita lihat. Let's get it out. Bahrain diserang hacker, peta digital diubah menjadi AFC Mafia dan rating anjlok di Google Maps. Serangan siber mengguncang Bahrain usai kontroversi pertandingan sepak bola, Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Diketahui, Timnas Bahrain baru saja menahan imbang 2-2 Timnas Indonesia di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Bermain di kandang, Bahrain sejatinya tertinggal 1-2 hingga injury time. 1-2. Namun wasit tak kunjung meniup peluit pertandingan dan mengulur waktu injury time yang seharusnya hanya 6 menit. Ini jadi meme bahwa 90 ditambah 6 sebenarnya 99. Dia akhirnya dinyatakan bersalah ya, tapi hukumannya itu cuma tidak memimpin pertandingan antara Al Hilal versus satu pertandingan doang. Makanya kesal, poin kitanya balik gak nih gitu, pengen poin kitanya balik. Jadi 9 menit. Alhasil, Timnas Indonesia kebobolan di menit 90+9 lewat skema tendangan sudut. Tambahan waktu yang tak wajar tersebut membuat supporter menaruh curiga Bahrain bertindak curang pada laga tersebut. Kini, 3 hari setelah pertandingan terjadi serangan di dunia maya kepada Bahrain. Peta digital alias Google Maps negara Bahrain berubah drastis. Puluhan nama jalan dan tempat umum, seperti pusat perbelanjaan dan restoran, tiba-tiba berganti menjadi AFC Mafia. Bahkan ada sebuah tempat yang ratingnya anjlok di Google Maps dan mendapat komentar bernada negatif. Aksi ini diduga dilakukan oleh penggemar sepak yang tak senang dengan hasil pertandingan Bahrain vs Indonesia. Fans bola dilawan. Sepertinya hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas hasil pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia yang dianggap tidak adil. Diberitakan sebelumnya, PSSI akan mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, dan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA terkait kepemimpinan wasit pada pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain. Gol Bahrain lewat Mohamed Marhun pada menit ke-99 membuat kemenangan Indonesia di depan mata langsung hilang. Ya, kita kirim surat protes, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Saat menjelang injury time, wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, tetapi pertandingan justru dimainkan sampai menit ke-99. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Bahrain, saking keselnya. Di sini ada part yang federasi. Drama pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia hingga kini masih belum berakhir. Setelah PSSI mengajukan protes kepada AFC dan juga FIFA tentang kinerja wasit kontroversi asal Oman Ahmed Alkaf, masalah baru kini dihadapi oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Seperti yang kita tahu, pertandingan Indonesia versus Bahrain
dalam beberapa hari terakhir memang sedang menjadi trending topik. Penyebabnya karena timnas Bahrain diuntungkan wasit Ahmed Alkaf dengan memberikan keputusan yang menguntungkan timnas Bahrain. Mulai dari tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia hingga menghadiahkan waktu injury time di atas ketentuan. Akibatnya, timnas Indonesia yang sudah unggul 2-1 hingga menit ke-90 plus 6 atau sesuai batas yang telah ditentukan di awal, harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2 karena wasit tak kunjung meniup peluit sampai menit ke-90 plus 9. Sempat tak terima dengan keputusan wasit, para pemain dan juga ofisial timnas Indonesia mengajukan protes di lapangan. Namun, protes tersebut masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, netizen Indonesia yang kecewa meluapkan kekesalannya dengan menyerang media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain dan juga AFC. Tak hanya melakukan sumpah serapah kepada wasit, negara Bahrain juga menjadi imbasnya. Netizen Indonesia mengubah beberapa nama wilayah di Bahrain dengan kata AFC Mafia. Hal itu merujuk kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dinilai sebagai sarangnya mafia. Terlebih, Presiden AFC saat ini berasal dari Bahrain, yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa. PSSI sendiri sudah mengajukan protes kepada AFC dan meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia itu mengusut tuntas bagaimana bisa Ahmed Alkaf yang bertugas sebagai wasit tidak bertindak dengan adil. Akibatnya, Bahrain pun sampai membuat postingan jika mereka terkena serangan cyber, meminta agar semua tindakan pencegahan diambil. Website, akun media sosial dan sistem Federasi Sepak Bola Bahrain sedang diserang. AFC juga telah mengomentari protes Indonesia soal wasit di laga melawan Bahrain. AFC menegaskan Indonesia belum melayangkan protes dan meminta lebih detail. Sekjen AFC Datuk Seri Wen Serjon mengaku belum ada protes yang masuk, seraya mempertanyakan balik inti persoalan. Padahal protesnya itu 1 jam setelah pertandingan tuh langsung Arya Sinulinga itu kasih protes setiap hari. Dibilang belum dong. Kepada tim Merah Putih, kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Kami sudah mendengar berbagai laporan, tapi pengaduan harus detail. Di laga melawan Bahrain, Indonesia sedianya hampir menang andai wasit Ahmed Alkaf tidak mengulur waktu perpanjangan sampai 3 menit. Sempat ketinggalan gol lewat gol Mohamed Marhun, anak asuh Sintayong berbalik unggul lewat gol Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Namun, Bahrain mencetak gol kontroversial pada menit ke-90 plus 9 melalui gol kedua dari Marhun. Parahnya lagi, gol tersebut sama sekali tidak ditinjau ulang oleh VAR meski ada indikasi offside sebelum bola masuk ke gawang Martin Pas. Hasil itu menempatkan Indonesia di peringkat kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Waktu gol Ragnar Oratmangun itu VAR-nya tuh lama banget tuh ngeceknya. Giliran ini yang harusnya kontroversi udah di itu nggak ada tuh VAR-nya. Gila. Saat laga Bahrain versus Indonesia menjadi perhatian dunia karena kontroversi wasit, negara-negara Arab justru memilih untuk mendukung keputusan Ahmed Alkaf di pertandingan melawan Indonesia. Saat ini, banyak warga Oman yang menyerukan untuk memberikan dukungan kepada Ahmed Alkaf. Beberapa media yang berada di Timur Tengah pun akhirnya ikut bersuara memberikan dukungan kepada wasit Ahmed Alkaf, seperti Selati hingga Lastes News 2026. Saya mendukung wasit teluk kita Ahmed Alkaf, dan saya mendukung rakyat Oman dalam kampanye mereka. Hal itu semakin memperkuat jika sepak bola Timur Tengah memang sudah menganggap aksi guling-guling dan juga sepak bola mafia sebagai hal yang biasa. Sekarang kita coba lihat pendapat Pak Sumarji. Bahrain diserang hacker, peta digital. Bagaimana dengan kondisi mental pemain, Pak? Apakah masih gondok, masih kepikiran sama yang wasit lawan Bahrain kemarin, Pak? Ini Pak Sumarji ini ketika masuk di ruang ganti ya ada manajer ya, manajer PSSI ya. Pak, dia sempat kena kartu merah gitu untuk melindungi Sintayong gitu. Karena dia ngelihat Sintayong marah-marah kan, takutnya Sintayong yang kena kartu merah, dia marahnya tuh dia lebihin lagi gitu. Jadi wasit itu teralihkan ke Pak Sumarji ini. Jadi yang di kartu merah tuh bukan Sintayong tapi Pak Sumarji ini. Aplaus sih buat Pak Sumarji gue. Windsor dari petinggi AFC bilang katanya dia belum menerima protes resmi PSSI. Itu gimana katanya, Pak? Itu apa ya, mohon maaf nih. Akhirnya dalam hati saya berpikir, oh ini mungkin mau lempar badan nih. Mungkin mau lempar ke FIFA mungkin. Bagus dong kalau ke FIFA ya, karena si Pak Erick Thohir kita kan dekat sama FIFA ya. Halo teman kemarin, bertemu lagi dengan saya Katondio Bayu Mitra Widya dari Kumparan Bola.
Dan hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat spesial jelang laga Timnas Indonesia versus Cina, yakni adalah Bapak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Halo Pak Sumarji. Iya, untuk persiapan lawan Cina ini bagaimana kondisi tim secara keseluruhan, Pak? Hari ini ya Timnas Day lawan China ya. Alhamdulillah Jam berapa sih? untuk kesiapan Timnas lawan Cina semuanya kondisinya boleh dikatakan baik, kecuali Jordi masih mengalami cedera ringan, dan sampai dengan semalam pagi tadi juga masih proses ini ya, terapi ya supaya cepat sembuh ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin tapi Jordi Amat itu udah jauh menurun ya kemampuannya. Agak membutuhkan waktu. Sayang dia ke Liga Malaysia sih jadi turun penyembuhannya. Oke, kalau Sandy Walsh gimana Pak? Aman Pak? Ada kemungkinan dia bisa main? Semuanya aman kecuali Jordi. Abner, Oke, siap. Abner nggak datang. Lalu bagaimana dengan kondisi selama latihan di Cina Pak? Kan kemarin sempat dikhawatirkan rumput stadionnya kurang bagus. Nah ini gimana Pak fakta di lapangannya? Kalau kondisi rumput stadion yang akan kita gunakan, kemarin sudah kita cek, kondisinya sudah sangat baik ya, dan tidak ada kendala untuk pertandingan besok malam. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Oke, lalu Pak terkait dengan kondisi fisik kan aman ya, hanya Jordi Amat saja yang masih recovery. Lalu bagaimana dengan kondisi mental pemain Pak? Apakah masih gondok, masih kepikiran sama yang wasit lawan Bahrain kemarin Pak? Kesel loh pasti masih ya, gue aja masih kesel sampai sekarang. Ya, sudah. Jadi perlu saya sampaikan, Baik. jadi ketika pemain tiba di Qingdao sini, semuanya sudah dalam kondisi yang fokus menghadapi pertandingan lawan Cina, sehingga kaitannya dengan pertandingan sebelumnya yang boleh dikatakan sangat merugikan timnas kita, anak-anak sudah tidak mikir lagi karena memang fokus kita bagaimana di pertandingan lawan Cina itu bisa insya Allah bisa memetik kemenangan dan bisa membawa poin penuh. Baik Pak Marji. Pak, kalau boleh sedikit flashback ya Pak, pada saat setelah pertandingan lawan Bahrain, kalau boleh digambarkan suasana ruang ganti kita gimana tuh Pak Marji? Ya, kalau kita bicara kaitannya dengan soal lawan Bahrain ya, di sana memang di ruang ganti, jangankan di ruang ganti, dari lapangan menuju ruang ganti aja riuh, nggak karu-karuan lah, protes ya, karu-karuan anak-anak ini, masih benar-benar suasananya dongkol, suasananya marah. Ya saya kira itu hal yang lumrah, sehingga ketika masuk di ruang ganti ya ada yang gebrak-gebrak dan lain sebagainya, tapi itu hal yang menurut saya hal yang lumrah ya, biasa ya, dan alhamdulillah waktu itu sudah bisa kita redam dan kita sampaikan bahwa sudahlah, percuma juga kita melakukan aksi-aksi protes berlebihan. Ya biasalah, namanya juga pertandingan, tidak usah saling menyalahkan, dan kita akhiri protes-protes kita, terutama menyalahkan diri sendiri. Kita juga harus fokus terutama perjalanan harus fokus, kita menuju ke Cina, dan alhamdulillah sampai di Cina semua pemain sudah melupakan itu semua dan fokus di pertandingan berikutnya. China juga keren ya, pakai pesawat charteran. Tapi kalau Pak Marji ini mungkin harus absen kali Pak ya, karena kemarin di kartu merah atau gimana Pak, atau ada banding? Ya. Saya tadi MCM dan memang 2 hari yang lalu saya sudah dapat pemberitahuan bahwa sanksi yang diberikan itu 1 kali game antara Cina dan Indonesia, sehingga saya tidak bisa mendampingi tim di bench, seperti itu. Sebenarnya waktu itu yang diprotes itu apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Ya, jadi kan itu kan ceritanya, kalau cerita kronologi cerita sebenarnya seperti apa kan, waktu itu kan menit 96, waktu menit 96 itu tidak dipeluit-peluit berhenti, semuanya di bench, kondisinya memang kacau, trouble, anak-anak ada yang mau ada yang sudah pegang botol mau lempar ke depan, bahkan ada yang lempar-lempar, ada yang ngumpat dan sebagainya. Ini kan udah kondisi emosi semuanya. Kondisi seperti itu. Pasti nanti kan dampaknya pasti ada yang kena kartu, itu pasti itu. Karena kan AFC ini ketat sekali kalau kaitannya dengan pertandingan seperti itu. Kita semua tahu lah.
Maka di menit 96 saya protes ke wasit cadangan, saya sampaikan finish, berulang kali tuh saya sampaikan. 1 menit lagi gitu. You talk referee. Saya bolak-balik ngomong begitu, tapi dia bilang kurang 1 menit, ya sudah. Akhirnya saya diam. Terus setelah itu menit ke 97 lebih sekian, kok nggak berhenti juga sampai dengan menit 98. Nah, itu tambah anak-anak kan situasi tambah trouble tuh. Maka saya protes lagi, lebih keras lagi. Di depan juga coach Shin juga protes. Saya pikir saya yang ada di benak saya harus ambil sikap. Karena kalau tidak saya keras, anak-anak juga semuanya pasti keras kan. Nah, itulah. Makanya lebih baik saya yang kena dalam bayangan saya itu. Dalam benak saya lebih baik kan saya yang kena daripada anak-anak atau lain atau yang lain. Kan nanti kerugian tambah besar gitu. Iya. Makanya waktu itu memang saya benar-benar saya protes keras betul gitu. Baik. Tapi semua tim sekarang sudah move on Pak ya, menatap laga Cina ya. Oh sudah move on semuanya, dan semuanya anak-anak benar-benar inilah aman-aman ya, benar-benar udah stabil lagi kondisi, semangat ya, juang yang tinggi dengan kepingin membuktikan bahwa timnas kita ini benar-benar layak lah gitu, layak bersaing di 3 besar lah gitu, 3-4 besar lah, seperti itu anak-anak itu. Nah, Pak, lalu terkait protes PSSI KFC, kemarin ada pernyataan dari Datuk Windsor dari yang dari Malaysia ini bilang katanya dia belum menerima protes resmi PSSI. Itu gimana katanya, Pak? Itu jujur dari setelah saya protes itu, baik, sudah ditandatangani semua. Kebetulan Netscom-nya itu kawan si Jack, langsung kirim ke AFC. Saya minta juga langsung kirim ke FIFA, ke portalnya FIFA. Dan besoknya notifikasi bahwa diterima, summit protes itu sudah diterima, itu sudah ada. Makanya juga bingung gitu. Ini kok komentarnya dibalik-balik, ini apa ya, mohon maaf nih. Akhirnya dalam hati saya berpikir, oh ini mungkin mau lempar badan nih. Mungkin mau lempar ke FIFA mungkin. Makanya saya juga sudah saya mohon kemarin ke Pak Arya untuk bisa mengklarifikasi itu. Kenapa seperti itu? Bahkan hari ini saya sampaikan ke teman-teman di Departemen Internasional untuk berkirim surat ke AFC menanyakan kok kenapa kok sampai saat ini kok belum ada jawaban gitu. Seperti itu. Karena dari AFC sampai sekarang belum ada jawaban. Oke, berarti ini akan dikawal terus kali Pak ya terkait protes ini. Oh iya, itu tuh sudah ranahnya PSSI di Jakarta, karena kan saya harus fokus di tim ya. Tapi saya tetap tanya ke teman-teman di Departemen Internasional untuk selalu update perkembangan seperti apa. Karena kan kita juga sudah melayangkan protes dan notifikasi protes itu sudah juga diterima. Kenapa kok sampai saat ini belum ada kabar gitu? Sementara yang saya otomatis langsung ada jawaban kan. Yang kita harapkan seperti itu kepastiannya gitu. Terlepas itu ya mungkin begini ya, saya ingin bertanya kenapa kok ada statement kalau itu benar ya kan kadang-kadang juga mohon maaf harus meluruskan juga, kadang-kadang juga yang mengutip itu apa benar komennya Sekjen AFC atau bukan. Kalaupun itu benar, semestinya harusnya mungkin Sekjen AFC ngecek lah laporan yang kita kirim. Ada kok laporannya. Siap. Ini juga apakah akan diteruskan ke FIFA atau mungkin juga ke Federasi Asia Barat, Pak? Karena kan ini wasitnya dari Asia Barat ya, WAFF. Sudah kita tembus dari awal kita bersurat itu dua-duanya, ke AFC ya, ke FIFA iya, dua-duanya. Siap. Mantap. Karena kan ini penugasan pasti juga pasti dari FIFA kan. Oke, siap. Baik Pak, kita balik lagi ke masalah kesehatan. Lagian aneh ya, udah tahu, maksudnya Asia Tenggara sama Middle East gitu, sama kenapa wasitnya harus salah satu dari 2 wilayah ini gitu, kan itu nggak netral jadinya. Ya ambil kan dari yang nggak ikutan, misalnya dari benua Australia kan beda. Makanya ini AFC ini makanya dibilang mafia ini karena ya, dan lagi si kecuali Irak tuh mereka itu banyak kan dijuluki itu guling-guling FC gitu. Kayak waktu itu juga waktu lawan Arab Saudi juga kan Ivan Jenner tuh pernah kena kartu merah padahal dia berusaha menghindari supaya nggak kena kaki lawan, tapi wah guling-gulingnya ngeriin.
Nah, tapi kalau waktu lawan Irak, Irak itu sportif banget. Dan yang nggak enaknya tuh kasihannya tuh kan pemain baru kita tuh si Hilsmiger tuh. Dia kan dari Eropa ya, dia tuh culture shock jadinya. Dia ngeliat, di Eropa tuh mainnya tuh warrior gitu, tough semuanya, anti jatuh. Yang ini kok senggol jatuh. Jadi kayak main sama kaca anjir. Dia tuh culture shock, kasihan gitu. Jadi udah pemain mahal harga 121 M gitu. Takutnya dia nyesel gitu datang main di Asia gitu kalau ngelihat caranya begini. Kan pemain dan juga segenap tim, Sintayong juga semuanya pasti kan akan sangat ngotot nih Pak ya untuk mendapat 3 poin ini menjadi harga mati gitu kan Pak ya. Nah kira-kira ada semacam aturan yang berbeda nggak Pak selama di Cina ini demi menjaga fokus, kayak mungkin jam malam diterapkan lebih ketat atau gimana Pak biar pemain lebih fokus? Ya jadi saat tiba di sini, Coach Shin sudah menyampaikan, saya juga sudah menyampaikan, dan anak-anak pun sudah sepakat gitu. Dengan kesadaran tinggi, anak-anak semuanya benar-benar fokus. Contoh seperti 2 malam ini tidak usah juga saya ulang-ulang kembali, anak-anak semuanya fokus. Begitu selesai makan malam, semuanya ke ruang terapis, ini ya recovery ya, ada ya macam-macam sudah. Jadi sambil di situ kita diskusi, kita ketawa-ketawa, menghidupkan suasana, membangun chemistry di ruang terapi. Karena memang ruang terapinya sangat besar dan anak-anak memang di situ tempat kita ngobrol, tempat kita guyon dan kita adalah berdiskusi lah. Jadi suasana sangat cair dan sangat baik sekali kondisinya. Oke, alhamdulillah berarti memang suasananya sudah positif Pak ya, udah lupa lah yang gondok-gondok kemarin. Nah, terus Pak, kan kalau di Indonesia kan kemarin Pak Ketum Pak Erick Thohir kan baru aja salaman Pak sama Kevin Dix. Nah, Kevin Dix sendiri apakah ngasih salam-salam juga nih ke teman-teman yang ada di China? Kevin Dix. Kemarin juga ini saya ngobrol sama Bakar besi. Ini Kevin Dix ini lama, pernah bermain di Liga Champions lawan Manchester United, menang. Pokoknya dia di FC Copenhagen ya, dan dia orang yang tidak tergantikan di timnya, dan dia darah Ambonnya tuh kental banget. Bakar besi, woi, Bung Diki. Diskusi kaitannya dengan ya macam-macam lah, termasuk salah satu diantaranya juga kita ngobrolin soal Kevin. Ya kita semuanya senang lah dengan kalau itu proses naturalisasinya nanti lancar, kita semuanya senang. Makan dengan kehadiran pemain yang memang betul-betul dibutuhkan, pasti kan juga lebih membuat percaya diri para pemain. Oke, tapi kalau dari Kevin Dix sendiri belum ngasih salam apa-apa Pak ya ke teman-teman di Cina? Mungkin ada video call atau mungkin bagaimana? Belum saya semalam juga belum ada yang nyampaikan ke saya kalau sudah bicara sama. Mungkin ada, tapi kan saya juga nggak nanya ya. Saya juga nggak nanya. Baik Pak, kalau secara keseluruhan kalau pesan dari Pak Erick Thohir sendiri untuk laga lawan Cina nanti gimana Pak untuk pasukan timnas ini? Ya, Pak Erick berulang kali telepon saya, menyampaikan agar anak-anak betul-betul dijaga, agar anak-anak semuanya fokus, bangun chemistry lebih bagus lagi, dan buat sesolid mungkin. Kalau anak-anak chemistry-nya bagus, anak-anak solid, dan tidak ada hal-hal yang isu-isu yang membuat tim itu tidak baik, itu kan menandakan bahwa tim ini betul-betul insya Allah kedepannya akan semakin baik dan semakin baik. Amin. Itu dia Pak Sumarji, keren. Kita tunggu lagi pemain dari belahan dunia lainnya akan diambil, mostly dari Belanda sih ya, yang akan mau pulang ke tanah leluhurnya Indonesia. Ada siapa lagi? Oleh Romani nih, yang kita butuh striker macam Oleh Romani. Jairo di tengah buat temannya Tom Hai. Jairo itu juga pernah main di Liga Inggris, Crystal Palace. Siapa lagi? Paulo Mestra, siapa itu striker? Dan gue sih agak-agak optimis juga ya, nanti di GBK gue juga ntar gue mau nonton ya di GBK waktu lawan Jepang, kita home. Kayaknya gue pede juga sih sama defense kita lawan Jepang. Kayak waktu itu juga lawan Jepang kan kita sebenarnya kalahnya harusnya 1-1 ya.
kalah 2 itu benar blunder kalau nggak salah, mental bola di flagnya Justin Hubner sama Jordi Amat blunder gitu. Selain itu defense kita bagus banget. Nah apalagi sekarang udah ada, nanti ada Kevin Diggs, ada Jay Ijes, ada siapa lagi tuh? Ada Rizky Ridho, ada Verdong, kuat banget. Hubner mudah-mudahan udah bisa main. Tengah itu defense kita itu udah defense kelas dunia lah pokoknya. Ya, yuk yang masih mau silaturahmi kirim-kirim salam ke Bahrain silakan. Karena gue juga masih gondok sekarang. Gue salah satu yang nge-report akun Instagramnya wasitnya juga sih. Dan kita doain malam hari ini jam 7 malam Indonesia versus China bisa meraih 3 poin Indonesia, dan gak ada lagi drama-drama AFC di pertandingan nantinya. Thank you, subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, share sama teman-teman lainnya. Gereja Maafia juga sini, channel jelas gue Palasian Channel. Bye.